Di bahasa Indonesia judulnya apa pelajaran hari ini? Prioritas janji. Prioritas janji. Prioritas Janji. janji. Kalau disebut prioritas, konotasinya apa? Penting. Sangat Penting. Prioritas. Keywordnya apa? priority. Ada dua keyword kalau saya perhatikan di pelajaran hari ini. Dua kata kunci dalam pelajaran yang ke-6. Faith and law. Apa yang terus ditekankan? Law. Ya. Satu promise, yang kedua law. Promise and law. Lalu dari dua ini yang diprioritaskan yang mana? Promise. Promise. Kalau bicara promise, siapa orang yang paling suka bikin janji? Di TV. Biasanya waktu mau election presiden. Biasanya orang politik, Ya. khususnya calon presiden. Waktu belum terpilih, bertubi-tubi Janji. Change. Padahal enggak. kalau saya terpilih begini-begini. Pernah di Filipina ada Teleponnya masuk. seorang bintang film yang sangat populer. Bintang film ini mencalonkan diri jadi presiden Filipina. Yang namanya bintang film kan populer. Orang-orang kampung kalau lihat bintang film langsung mengidolakannya. Apalagi kalau orangnya gagah. Jadi waktu dia kampanye, saya ingat dia bilang begini, rakyat Filipina berhak makan 3 kali sehari. Rakyat Filipina berhak mendapat decent job, pekerjaan yang baik. Dan kalau sampai saya terpilih, 2 hak ini akan jadi kenyataan. Saingannya sekretaris negara yang memang orang politik berpengalaman, tapi kalah. Karena ini yang satu kan bintang film, dia pernah main jadi Robin Hood versi Filipina. Sudah tahu kan Robin Hood? Dia rampok orang kaya, hasil rampokannya dibagi sama siapa? Orang miskin. Orang miskin. Jadi image itu tertanam di benak banyak orang. Kalau dia jadi presiden, kita yang miskin jadi apa? Makmur. Akan jadi tertolong. Begitu menang, orang tunggu kapan dia sediakan pekerjaan. Keadaanlah berubah. Akhirnya didapati bukan cuma dia tidak penuhi janjinya, dia melakukan korupsi dalam waktu yang relatif singkat, terus digulingkan. Jadi kalau ahli politik paling suka bikin janji yang muluk-muluk. Begitu keinginannya menjadi kenyataan, janjinya adalah dilupakan. Orang bilang ahli politik itu berjanji
membangun jembatan walaupun tidak ada sungai. Lalu saya baca ilustrasi di introduksi. Ditanya, apakah kamu menepati semua janji yang kamu adakan pada waktu kampanye? Apa jawabnya? Iya, tidak. Iya. Ya, paling sedikit semua janji yang memang saya Ingin lakukan. yang saya rencanakan untuk dikabulkan, dipenuhi. Jadi rupanya ada juga janji-janji yang dia berikan yang dia sendiri tahu tidak akan apa? Tidak bisa digenapi. Itulah manusia kalau berjanji. Tapi Tuhan begitu berjanji, Yesaya 40 ayat 11 katakan apa? Aku telah berbicara dan aku akan melaksanakannya. I have purpose and I will do it. Jadi Tuhan kalau berjanji pasti apa? Digenapi. Lalu sesudah kita mengetahui dua kata kunci untuk pelajaran ke-6 ini, yaitu janji dan hukum, tesisnya apa? Nah ini saudara akan dapati di summary-nya. Coba buka kepada summary-nya. Ini harus saudara kaji benar-benar. Sudah dapat summary-nya ini? Yang di penuntun guru. Halaman berapa? Summary 67. Halaman 67. Ya kalau bahasa Inggris 67. Keselamatan kita didasarkan pada penerimaan kita oleh iman terhadap kebenaran dan penebusan Kristus. Hukum Taurat berfungsi untuk menggambarkan karakter Allah dan mencerminkan kekurangan kita sendiri, menuntun kita kepada satu-satunya sumber kebenaran. Jadi baik iman, baik hukum ada tempatnya masing-masing dalam proses keselamatan. Keselamatan kita didasarkan atas apa? Penerimaan kita Kepada Kristus. akan kebenaran Kristus Kristus. oleh apa? Oleh Iman. iman. Jangan lupa ya. Our salvation is based on our acceptance by faith of Christ's righteousness and redemption. Kalimat ini maha penting. Jangan sampai lupa. Artinya kebenaran Kristus, tabiat Kristus yang sempurna diapain? Diberikan kepada kita. Dihisapkan. Bahasa bisnisnya dikreditkan. Jadi bila mana kebenaran Kristus kita terima, Tuhan melihat kita bukan melihat hidup kita, tapi yang dilihat siapa? Kristus. Hidup Kristus. Dalam hal inilah kita sempurna. Jadi kita bisa jadi sempurna bukan oleh menurut hukum, bukan oleh perbuatan kita, tapi dengan menerima tabiat Kristus yang sempurna oleh iman. Nah, ini doktrin harus dipaku dalam-dalam di benak kita masing-masing. Oke. Sekarang kita masuk di discussion.
kita akan bicara tentang covenant dan will. Kalau covenant apa terjemahannya? Perjanjian, Perjanjian. Kalau will, wasiat. surat wasiat. Ada perbedaan antara covenant dan will. Apa bedanya covenant dan will? Kalau covenant Itu seperti kontrak antara dua orang. sekarang buka pelajaran hari Minggu. Pak Manulung baca paragraf yang kedua, please. Hari Minggu, paragraf kedua. Perjanjian dan wasiat sama sekali berbeda. Sama sekali apa? Beda. Berbeda. Jadi kita harus tahu dari permulaan bedanya perjanjian dan wasiat, covenant dan will. Apa bedanya? Suatu perjanjian lebih mirip pada persetujuan bersama antara dua orang atau lebih. Sering disebut sebagai kontrak atau perjanjian. Oke. Garis bawahi, covenant, perjanjian adalah a mutual agreement. Mutual apa? Berdua Lebih orang. Persetujuan bersama bersama. antara dua orang atau lebih. Jadi misalkan dua partai mengadakan perjanjian, dua-duanya bikin apa? Statement. Saya begini, yang satu bilang saya begini. Itu disebut covenant atau kontrak dalam bahasa sehari-hari. Sebaliknya, Pak Manurung, Sebaliknya, satu wasiat adalah merupakan pernyataan dari seseorang. jadi kalau wasiat yang bicara, yang memberikan pernyataan yang mana? Hanya satu. Satu orang. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu namanya apa? Covenant. Covenant atau will? Coba baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. itu ayat berapa? It's a will. Siapa yang bicara? Tuhan. Abraham bicara atau enggak? Enggak. Berapa kali Tuhan bilang I will, I will? 3, 4. 4 kali. Aku akan. Aku akan, aku akan, aku akan. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang bicara hanya siapa? Tuhan. Jadi yang bikin declaration hanya satu pihak, yaitu Tuhan. Jadi itu namanya covenant atau will? Will. Well, Ya, jangan lupa. Nah, kemudian di pelajaran hari Minggu disebutkan
karakteristik daripada sebuah wasiat atau testamen. Kalau sudah baca Alkitab lama, kalau sekarang kan perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau Alkitab lama apa? Perjanjian lama. Alkitab lama, tulisan di depan apa? Wasiat Wasiat. lama, wasiat baru. Saya dapati janji Tuhan ada mempunyai beberapa karakteristik. Coba kita buka pelajaran hari Minggu mulai dengan mengapa. Pak Madung dapat di tengah-tengah paragraf kedua ada kata mengapa. Mengapa? Kemungkinan karena penerjemah memahami bahwa perjanjian Allah dengan Abraham bukanlah kesepakatan di antara dua individu, di mana perjanjian Tuhan dengan Abraham bukan sebuah perjanjian antara dua individu. Baca terus. di mana keduanya terikat dengan janji yang saling menguntungkan. Sebaliknya, perjanjian Allah didasarkan hanya pada kehendaknya saja. Tidak ada kata jika dan atau tetapi ditulis dalam perjanjian itu. Abraham cukup berpegang pada firman Allah. Jadi yang pertama, hanya siapa yang mengadakan declaration? Tuhan. Hanya Tuhan. Abraham hanya sekedar apa? Simply to take God at His word. Abraham hanya sekedar menerima apa yang Tuhan katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutkan. Terus Ya, Paulus mengambil makna ganda wasiat dan perjanjian agar dapat menekankan keistimewaan perjanjian Allah dengan Abraham. Sama seperti surat wasiat, janji Allah ditujukan kepada ahli waris yang telah ditentukan. jadi perjanjian Allah itu ditujukan kepada seorang ahli waris yang tertentu, specific beneficiary, yaitu siapa? Abraham dan benih. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca terus. Dan itu juga melibatkan warisan. Di dalamnya ada apa? Menyangkut tentang apa? Warisan. Warisan. Jadi ada beneficiary-nya yang tertentu, dan di dalamnya ada disebutkan tentang warisan. Yang paling penting, Pak Manurung, Yang lebih penting bagi Paulus adalah sifat yang tidak berubah dari janji Allah. jadi janji Allah mana? Tidak berubah. Tidak berubah. Janji Allah tidak pernah berubah. Berikutnya, Dalam hal yang sama, surat wasiat tidak dapat diubah bila mana sudah disahkan. Demikianlah hukum yang diberikan melalui Musa tidak dapat membatalkan perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah adalah sebuah janji. Galatia 3:16.
dan Allah tidak sama dengan manusia yang dapat ingkar janji. Nah, ini ada kaitannya dengan Galatia 3 ayat 17. Banyak orang membaca buku atau suratan Galatia tidak memperhatikan ayat 17. Malam ini coba kita lihat. Baca. Ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Siapa yang mau mengubah kata-kata ayat ini tanpa mengubah di original konsepnya? Apa maksudnya? Baca lagi Pak. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Ayat 17. Ulang. Oh, diulang. Ulangi. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Oke. Saya kasih clue dengan pertanyaan. Ada satu kurun waktu yang disebut berapa tahun? 430. Oke. 430 tahun ini jarak antara dua peristiwa. Beginning point-nya apa? Kan disebutkan 430 tahun. Dari peristiwa apa ke peristiwa apa yang 430 tahun? Mulai panggilnya Abraham dengan peristiwa pada waktu hukum diberikan di Bukit Sinai. Oke. Artinya waktu Exodus. Jadi kalau saudara mau tahu 430 tahun itu jarak waktu antara janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 sampai kepada Bukit Sinai waktu Tuhan berikan hukum. Jadi bangsa Israel dijajah di Mesir tidak sampai 430 tahun. Karena 430 tahun itu sudah mulai sejak janji Tuhan kepada siapa? Abraham. Sampai kepada diberikannya hukum di Bukit Sinai. Itulah yang disebut yang jaraknya 430 tahun. By the way, berapa tahun bangsa Israel dijajah di Mesir? 215. Jangan lupa lagi. Galatia 3 ayat 17 itu merupakan paku yang paling jelas bahwa kurun waktu 430 tahun itu adalah terhitung dari Abraham dikasih janji sampai kepada Tuhan memberikan 10 hukum. Itu poin pertama, walaupun tidak ada hubungan dengan pelajaran hari ini, tapi harus diketahui. Poin kedua apa? Galatia 3:17. Apa main point dari Galatia 3:17? Bahwa hukum itu tidak berubah. Tidak hilang kekuatannya. Dari dulu Paman Nurung baca lambat tapi keras pas paragraf ketiga hari Minggu, kalimat yang terakhir. Kedua terakhir.
in the same way, dua kalimat terakhir, Dua kalimat terakhir. paragraf ketiga hari Minggu. Dan Allah tidak sama dengan manusia yang dapat ingkar janji. Sebelumnya, Perjanjian Allah adalah sebuah janji. sebelumnya, Dalam hal yang sama, surat wasiat tidak dapat dirubah bila mana sudah disahkan. sekali surat wasiat disahkan, itu gimana? Tidak bisa berubah. Misalkan seorang bapak sebelum mati dia bikin surat wasiat, harta saya yang 1.000.000, 50% untuk istri, 25% untuk anak-anak, 25% untuk gereja. Bisa diubah? Tidak boleh. Surat wasiat sekali keluar harus apa? Harus berjalan sesuai dengan yang tertulis. Istrinya tidak bisa bilang, "Ya, buat saya 75%. Nggak bisa. Kalau sudah ditulis 50%, dia dapat 50. Anaknya 25, gerejanya dapat 25. Nah, Pak Mandung belum kelar tadi. Demikianlah hukum yang diberikan melalui Musa tidak dapat membatalkan perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi hukum yang Tuhan berikan melalui Musa tidak bisa mengubah janji wasiat yang Tuhan berikan kepada siapa? Abraham. Kalimat terakhir. Perjanjian Allah adalah sebuah janji, dan Allah tidak sama dengan manusia yang dapat ingkar janji. Jadi poinnya, ingat, hukum, bagaimanapun hebatnya hukum itu, tidak mengubah janji wasiat yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada Abraham. Maksudnya apa tuh? Kembali kepada pelajaran yang lalu. Guru palsu mengajarkan jalan keselamatan itu ada dua. Di perjanjian lama begini, di Sunat, perjanjian baru begitu. hukum Taurat. Yang pertama menurut oleh Ya, karena tidak doesn't work, it did not work, maka diganti ganti dengan. dengan maaf. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, Sama jalan keselamatan itu hanya satu, iman. yaitu Iman. oleh anugerah melalui iman. Oke, sekarang kita move ke yang berikutnya. Paulus berbicara tentang the supremacy of faith. Apa arti kata supremasi? Keunggulan iman. Kalau dibilang keunggulan, apa maksudnya? Dibandingkan dengan apa? Perbuatan. Dengan perbuatan. Oke, keterangannya di hari Senin. Baca lagi Pak Mano, paragraf pertama. Paulus menyatakan dengan sangat tegas perihal supremasi iman dalam hubungan seseorang dengan Allah. Dia telah berulang kali menyatakan bahwa baik sunat
maupun penurutan hukum lainnya bukanlah suatu persyaratan kepada keselamatan. Jadi Paulus dengan tegas menekankan keunggulan iman. Berulang kali dia katakan, baik sunat, baik penurutan kepada hukum, itu bukanlah apa? Syarat untuk mendapat keselamatan. Mengapa? Galati 2 ayat 16 katakan, karena dengan penurutan kepada hukum tidak ada seorang yang dibenarkan. Lebih dari itu, bukanlah penurutan kepada hukum, tapi imanlah yang merupakan apa? Tanda bahwa seorang adalah orang yang percaya. Kalau demikian, pertanyaannya apa? Apakah hukum itu tidak ada harganya lagi? Apakah Tuhan mengenyampingkan hukum? Mengapa ini harus dijawab? Karena sampai hari ini banyak orang Kristen begitu menekankan anugerah dan iman sampai melecehkan apa? Seolah-olah anugerah membatalkan hukum, iman membatalkan hukum. Baca pertanyaan yang huruf tebal di tengah. Oleh sebab keselamatan adalah berdasarkan iman dan bukan pada penurutan hukum. Apakah Paulus bermaksud menyatakan bahwa iman telah menghapuskan hukum? Nah, ini isu yang harus kita kaji bersama-sama. Karena umumnya orang Kristen mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Cuma statement ini kalau dibandingkan dengan prakteknya ada kejanggalan. Saya pernah berdialog dengan seorang yang percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman dan hukum tidak berlaku. Saya tanya, saya bilang jawab ya, jangan ada dewa lain di hadapan hadirat Tuhan. Saudara rasa ini berlaku atau tidak? Berlaku, dia bilang. Jangan buat patung ukiran. Berlaku atau tidak? Berlaku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa boleh kita menyebut nama Tuhan dengan sia-sia? Tidak boleh. Jadi masih berlaku. Kalau saya lompat ke yang kelima, dia bilang berlaku 6. Akhirnya saya tiba kepada what about number 4? Iya. Karena yang jadi sasar mereka yang mana? Sahabat. Nomor 4. Sahabat itu. Jadi saya katakan Anda ini tidak konsisten. Kalau memang hukum itu semua sudah dikesampingkan oleh anugerah dan iman, kenapa hanya hukum yang keempat yang dikesampingkan? Saya tanya, jangan membunuh. Kenapa nggak semuanya? Jangan membunuh, berlaku atau tidak? Masih berlaku. Hukum keempat di mana? Itu dia. Nah, kalau seandainya pun tidak berlaku, dikesampingkan, mesti semuanya dong. Jadi kita boleh berbuat sesuatu hati kita. Juru sakral. Nah, jawabnya apa? Paulus sampai
waktu bertanya, kalau demikian, apakah anugerah dan iman membatal hukum? Dia pakai kata God forbid, dijauhkan Tuhan. Saya tidak mengajar demikian. Malahan sebaliknya, Menurut oleh karena ada doktrin tentang diselamatkan oleh anugerah melalui iman, itu membuktikan bahwa hukum itu apa? Berlaku. Kalau hukum tidak berlaku, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Ada orang yang katakan, kok susah-susah benar sih Tuhan. Waktu Adam dan Hawa melanggar, ampun saja. ya ampuni aja lah, lupakan saja. Yang penting dia sudah minta ampun. Tapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Apa definisi daripada dosa? Pelanggaran kepada hukum, baik yang kelihatan melalui perbuatan dan yang tidak kelihatan melalui apa? Pikiran. Intinya adalah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau seorang melanggar hukum harus apa? Harus dipanis. Dengan kata lain, hukum Tuhan yang dilanggar menuntut nyawa orang yang melanggar. Jadi hukum inilah yang demand the life of sinner. Kalau hukum tidak berlaku lagi, Kristus nggak perlu mati kayu salib. Tapi fakta bahwa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita, itu membuktikan bahwa hukum itu masih apa? Masih berlaku. Hukum alam. Nah, sekarang pun berlaku. kita baca Kalau mencuri, pelan-pelan ada hasilnya. dengan keras. Pak Manulung lagi baca paragraf kedua, Pak. Argumen Paulus dalam Roma 3 sejajar dengan pembahasannya tentang iman dan hukum Taurat dalam kitab Galatia. Menyadari ada kemungkinan bagi beberapa orang menyimpulkan bahwa dia sedang meninggikan iman dengan mengorbankan penurutan hukum. Jadi ada orang Kristen meninggikan iman, mengunggulkan iman, tapi saat yang sama mengenyampingkan apa? Hukum. Terus Paulus menanyakan pertanyaan berikut. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? pertanyaan, apakah kami membatalkan hukum oleh karena iman? Terus Kata yang diterjemahkan membatalkan dalam Roma 3 ayat 31 adalah katargeo. Paulus sering menggunakan kata ini dan kata itu dapat diterjemahkan menghapuskan. ya, Roma 3 ayat 3. Meniadakan dalam Efesus 2 ayat 15. Hilang kuasanya dalam Roma 6 ayat 6, atau bahkan membinasakan dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Sungguh jelas, sekiranya Paulus ingin menyetujui ide bahwa Taurat telah dihapuskan di atas salib sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, inilah saat yang tepat. Tetapi Paulus bukan saja menyangkal pendapat itu dengan kata tidak. Malahan dia menyatakan bahwa sesungguhnya Injil meneguhkan hukum Taurat. jadi as some people today claim, jadi ada orang-orang di zaman kita, orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan
kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, karena kita diselamatkan oleh apa? Anugerah melalui iman. Tetapi Paulus bukan cuma menyangkal pendapat tersebut dengan tegas, malahan ia mengatakan Injilnya meneguhkan hukum. Sekali lagi saya mau tekankan, apakah bukti bahwa hukum itu masih berlaku? Kalau hukum itu tidak berlaku, Kristus tidak perlu disalibkan. Tapi justru karena hukum itu masih berlaku, hukum itu menuntut nyawa orang yang melanggar hukum. Sebenarnya siapa yang harus mati? Kita. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, gantinya kita yang mati, Yesus telah bayar hutang dosaku. Jadi dalam hal inilah grace bukan abolish the law, grace establish the law. Nah, sekarang ada kutipan dari Bible Commentary jilid 6 halaman 510. Ini saudara-saudara harus kutip, harus baca berulang kali. Baca berulang kali. Pak Mandu boleh baca? Rencana pembenaran oleh iman menyatakan penghargaan Allah akan hukumnya dengan menuntut dan sekaligus menyediakan korban pendamaian. Jika kebenaran oleh iman menghapuskan hukum, maka tidak perlu ada kematian Kristus Ya, yang membebaskan orang berdosa dari segala dosanya, dan dengan demikian mendamaikan manusia dengan Allah. Lebih lanjut, iman yang murni menyatakan keinginan yang sungguh untuk memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan yang menuruti hukumnya. Iman sejati yang didasarkan pada kasih sepenuh hati terhadap juru selamat hanya akan menuntun kepada penurutan. jadi ada 2 poin dari komentari ini yang harus digarisbawahi. Poin pertama, rencana pembenaran oleh iman menunjukkan penghargaan Tuhan terhadap hukumnya. Kalau pembenaran oleh iman meniadakan hukum, maka tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Itu poin pertama. Poin yang kedua, iman yang sejati yang didasarkan atas kasih kepada juru selamat, iman ini akan menuntut kita kepada apa? Kepada penurutan. Jadi kalau disimpulkan so far, hukum tidak bisa membatalkan wasiat atau will atau covenant. Sebaliknya, iman pun tidak bisa membatalkan apa? Membatalkan hukum. Okay. Next, please. Sekarang kita bicara tentang hukum. The purpose of the law. Yang harus dibaca
berulang kali adalah Galati 3 ayat 19 sampai 29. Masih ingat apa komentar Petrus tentang tulisan Paulus? Susah. Petrus yang juga rasul mengatakan, saudara Paulus kalau nulis surat banyak yang apa? Susah. Susah untuk dimengerti. Kalau Petrus yang rasul itu komplain, kalau saudara juga komplain, saya tidak saya akan mengerti. Memang suratan Paulus harus dibaca, direnungkan, dihayati, diulang-ulang, baru mengerti. Kalau saudara baca hanya sepintas lalu, apalagi sesudah capek kerja, jangan harap akan bisa mengerti makna daripada suratan Paulus. Jadi mesti dibaca pelan-pelan, dihayati, direnungkan. Nah sekarang ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan itu di huruf tebal. Pemandu baca hari Selasa. Paulus membuat beberapa referensi untuk hukum Taurat. Hukum apa yang Paulus maksudkan dalam ayat-ayat ini? Itu Galati 3 ayat 19 sampai 29. Paulus menyebutkan tentang hukum. Hukum yang mana yang dimaksudkan Paulus dalam Galati 3 ayat 19 sampai 29? Pertanyaan. In the question. The question. Q ini stand for question. Pertanyaan. Hukum yang mana yang hendak dimaksudkan oleh Paulus di Galati pasal 3? Ini pasal 3 ya. Ya. Bukan pasal 2, pasal 3. Hukum yang mana? Jawabnya baca pemandu. Beberapa orang meyakini Beberapa orang berpendapat. Apa pendapatnya? bahwa kata sampai dalam ayat 19 menunjukkan bahwa hukum ini hanyalah sementara. Dan Jadi karena ada kata until. Jadi ada yang berpendapat karena ada kata until sampai, berarti hukum ini hanya apa? sementara. Sementara. Terus Dan ini pasti menunjuk pada hukum upacara. nah, jadi kalau Paulus menyebutkan hukum di Galati 3 ayat 19 sampai 29, buat mereka karena ada kata until itu artinya apa? Sementara. Dia setia sampai murtad. Jadi kesetiaannya nggak selama-lamanya. Nah sekarang harus mengerti apa artinya until. Karena kalau ada kata until artinya hanya sementara. Dan yang sementara adalah apa? Hukum upacara. Baca terus orang. Sebab maksud dari hukum itu telah dikenapi di atas kayu salib. Dengan demikian hukum itu telah berakhir. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, hukum mana yang dihapuskan, yang gugur? Seremonial. Hukum yang disebut hukum seremoni, hukum upacara Ka'bah. Simbolnya apa? Robeknya tirai Dari atas. yang memisahkan bilik suci dan bilik suci. Nah itu pendapat daripada beberapa orang. Bagaimana pendapat Paulus?
Sebab maksud dari hukum itu telah digenapi di atas kayu salib. Dengan demikian hukum itu telah berakhir. Meskipun itu memiliki makna penting, nampaknya hal itu bukanlah pokok pembahasan Paulus. Jadi Paulus punya pendapat apa? Berbeda. Baca terus. Sementara hukum upacara dan hukum moral sama-sama ditambahkan di sini di Sinai oleh karena pelanggaran, kita akan melihatnya dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut yang menunjukkan bahwa pikirannya tertuju pada hukum moral. Jadi pertanyaannya ialah, waktu Paulus menulis Galati 3 ayat 19-29 dan menyebut tentang hukum, yang dia maksud ini hukum yang mana? Ada yang berpendapat hukum seremoni, karena ada kata apa? Antil. Jadi itu temporary. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, tidak demikian. Yang dimaksud Paulus adalah hukum yang mana? Komanen. Hukum Taurat. Kalimat terakhir tadi Pak menurut paragraf pertama, yang menunjukkan bahwa pikirannya tertuju pada hukum moral. hukum moral. Nah, kemudian keterangan selanjutnya, apa yang dimaksud? Next. Karena tadi ada kata hukum itu ditambahkan. Pertanyaannya, huruf tebal di tengah. Apakah Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat telah ditambahkan? Kepada hal apakah hukum Taurat itu ditambahkan dan mengapa? Nah ini. To what was it added? Kepada apa ditambahkan dan mengapa ditambahkan? Jawabnya paragraf kedua. Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat telah ditambahkan kepada perjanjian Allah dengan Abraham seperti sebuah lampiran singkat yang ditambahkan pada sebuah wasiat yang mengubah rencana semula. Hukum moral telah ada jauh sebelum Sinai. Lihat pelajaran besok. Malahan yang Paulus maksudkan ialah bahwa hukum moral telah diberikan untuk bangsa Israel dengan maksud yang berbeda, yaitu untuk menarik kembali bangsa itu kepada Allah dan kasih karunia yang dia tawarkan bagi semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Hukum itu menyatakan pada kita kepada keadaan kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan kasih karunia Allah. Oke. Hukum menunjukkan kepada kita keadaan kita yang apa? Yang berdosa. Jangan lupa, itulah tujuan hukum. Menunjukkan kepada kita keadaan kita yang berdosa. Kalau bahasanya Yakobus, hukum itu seperti apa? Cermin. Dia sebelum ke gereja, sesudah mandi, pakai pakaian, dia berdiri di mana? Di kaca untuk lihat apakah rambut. Kotoran. Dan ibu-ibu seringkali kelamaan di depan cermin, muter-muter di cermin.
Apa maksudnya cermin? Melihat. Memantulkan. Cermin itu Memberitahukan. memberitahukan kepada kita apakah dasi kita sudah duduk lebih baik, apakah masih ada kotoran di muka kita, apakah rambut kita sudah tersisir baik. Jadi fungsi daripada hukum adalah apa? Menyatakan, menunjukkan kepada kita keadaan kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan anugerah Tuhan. Sekarang kalimat berikutnya. Hukum itu tidak dimaksudkan menjadi sebuah program untuk mencapai keselamatan. Nah, hukum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi alat untuk Menyelamatkan. mendapatkan keselamatan. Baca terus. Sebaliknya, Paulus menyatakan bahwa hal itu diberikan supaya pelanggaran semakin banyak. Apa maksudnya? Ini bahaya ini. Tambah dosa. Maksudnya apa ini? Melalui kalimat-kalimat sebelumnya, apa maksudnya? To increase the trespasses. Jawabnya adalah kalimat berikutnya. Supaya dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa dalam hidup kita. Hukum itu diberikan untuk menunjukkan kepada kita lebih jelas tentang dosa kita. Itulah arti kata menambah pelanggaran itu bukan sengaja supaya kita lebih banyak melanggar. Maksudnya hukum itu diberikan untuk lebih menjelaskan tentang dosa yang ada di mana dalam hidup kita. Berikutnya, Sementara hukum upacara menunjuk kepada Mesias dan menekankan kekudusan dan perlunya juru selamat, maka hukum moral dengan kata jangan yang menyatakan dosa, yang menunjukkan pada kita bahwa dosa bukan saja bagian dari kondisi alamiah kita, tetapi merupakan sebuah pelanggaran hukum Allah. Itulah sebabnya mengapa Paulus menyatakan, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Hukum Taurat bertindak bagaikan cermin. nah, ini ilustrasinya. Seperti apa? Cermin. Kalau bahasa Inggrisnya magnifying glass. Kaca pembesar. Lalu bahasa ilmu alamnya kaca pembesar, bahasa ilmu alam. Ikut ilmu alam baru. Surya Kanta. Oh, Surya Kanta. Masih ingat? Iya, Masih ingat saya? iya. Surya Kanta. Itu kaca cembung itu yang besar. Ya, kalau utuh dilihat, jadi kakinya kelihatan, bentuknya kelihatan dengan jelas. Jadi hukum itu seperti apa? Cermin. Magnifying glass. Hukum bertindak sebagai magnifying glass. Nah sekarang ilustrasi kedua, coba buka Galati 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Apa ilustrasi di ayat 24 itu? Hukum Taurat seperti apa? Penuntun. Penuntun. Kalau pelajari bahasa Grekanya, pedagogos. Pedagogos apa? Babysitter atau tutor. Pelatih. Jadi hukum ini menuntun kita kepada siapa? Yesus. Kristus datang. Karena hukum menunjukkan kita adalah orang berdosa. Dalam hal inilah hukum
menuntun kita kepada siapa? Kalau ada kotoran di muka kita, kita tidak gosokkan cermin itu di muka kita, bukan? Di kaca kita lihat ada kotoran di muka, kita pergi kemana? Ke air dan sabun, lalu kita cuci. Itu fungsi daripada hukum. Satu, menunjukkan dosa kita. Yang kedua, menuntun kita supaya pergi kepada siapa? Kepada Kristus. Itulah the purpose of the law. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan keadaan kita yang berdosa dan kebutuhan kita untuk keselamatan. Hari Rebo, next please. The duration of the law. Duration itu apa? Tangguh. The duration of. Di bahasa Indonesia terjemahnya apa? Rentang waktu hukum Allah. Ini bicara tentang berapa lama hukum Tuhan itu bertahan. Nah, di sini ada keterangan yang bagus sekali. Apakah Abraham tahu hukum Tuhan? Ayatnya di mana, Ida? Kejadian. Pasal berapa? Apakah Abraham tahu tentang hukum Tuhan? Ada yang ingat? Coba buka Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dari situ kita dapat kesan bahwa Abraham mengetahui tentang apa? Hukum. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Keluaran. Ya. 28. Jadi dari dua ayat ini kita dapat hint bahwa Abraham kenal akan apa? Hukum. Hukum Tuhan. Walaupun tidak ada catatan bahwa Tuhan mengintroduce hukumnya kepada Abraham dengan cara yang spektakuler.
Karena kepada bangsa Israel, kalau sudah masih ingat di Kejadian di Keluaran 19, bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan hukumnya, memang hebat, dahsyat. Masih ingat asap yang gelap turun ke Bukit Sinai, lalu terdengar guntur-guntur, kilat sabung menyambung, ditambah bunyi trompet. Tiba-tiba keadaan menjadi sunyi sepi. Disitulah Tuhan mengucapkan 10 hukum. Jadi waktu Tuhan mengintroduce hukumnya kepada Israel, diberikan dengan cara yang spektakuler. Kenapa? Why in that manner? Mengapa Tuhan menunjukkan hukum 10 kepada Israel dengan cara yang sangat spektakuler? Why? Jawabnya, selama ratusan tahun mereka diperhambakan, jadi mereka sudah hilang pandangan mereka tentang Tuhan. jadi waktu mereka dijajah di Mesir, berapa lama? 215. Itu lama, itu 2 abad lebih dijajah. Mereka terbiasa dengan kehidupan orang kafir, makanan orang kafir, lifestyle orang kafir, sehingga lupa. Waktu dijajah di Mesir mereka lupa semua hukum Tuhan. Makanya di Bukit Sinai Tuhan apa? Ulangi kembali dengan cara yang spektakuler, dengan pengharapan jangan dilupakan lagi. Menyimpang sedikit, Imamat 11 bicara tentang apa? Makanan haram dan halal. Ada orang Kristen katakan itu kan hukum untuk orang Yahudi. Tunggu dulu, waktu zaman Nuh sudah ada tidak haram halal? Ada. Sudah ada, belum ada orang Yahudi waktu itu, tapi haram halal sudah ada. Cuma waktu di Mesir mereka apa? Lupa. Makanya Tuhan ulangi kembali di Bukit Sinai. Coba Pak Mandoro baca paragraf pertama dari buku. Allah tidak perlu menyatakan hukumnya kepada Abraham dengan kilat, petir, dan ancaman hukuman mati. Mengapa kemudian Allah memberikan hukum yang sama kepada bangsa Israel dengan cara demikian? Hal ini dikarenakan pada masa perbudakan di Mesir, bangsa Israel telah kehilangan kebesaran Allah dan standar moral yang tinggi. Maksudnya kehilangan, telah melupakan. Sebagai akibatnya, mereka harus disadarkan atas kondisi mereka yang berdosa dan kekudusan hukum Allah. Inilah yang dinyatakan di Sinai. Pertanyaan kedua, added until. Paragraf berikutnya Pak Mandoro. Banyak yang menganggap bahwa ayat ini memiliki arti bahwa hukum yang diberikan di Gunung Sinai hanyalah sementara. Dimulai 430 tahun setelah Abraham dan berakhir pada saat Kristus datang. Interpretasi ini sangat bertentangan dengan apa yang Paulus katakan tentang hukum Taurat dalam kitab Roma. Demikian juga di dalam ayat-ayat lainnya dalam Alkitab seperti Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ada orang katakan hukum Tuhan itu sementara sampai datangnya Kristus. Padahal Kristus bilang di Matius 5 ayat 17-19, jangan sangka
Aku datang untuk merombak hukum Taurat. Aku datang bukan untuk merombak, tapi untuk menegakkan. menggenapinya. Apa maksudnya menggenapinya? Konkret. Apa maksudnya menggenapinya? Ada orang Kristen yang mengatakan lihat menggenapi itu mengakhiri. Jadi kalimatnya doesn't make sense. Jangan sangka aku datang untuk merombak hukum Tuhan. Aku datang bukan untuk merombak, tapi untuk meniadakan. Itu kan nggak Meneguhkan. menggenapi, menjalankan, Menjalankan. menuruti. Itu fungsi. Menguatkan. Terus Pak Manong, Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca ialah dengan menganggap kata sampai menunjuk pada suatu waktu yang terbatas. Hal ini tidaklah demikian. Menggambarkan mereka yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 8 mengatakan, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Apakah ini berarti bahwa pada saat dia menang, dia menjadi takut? Dalam Wahyu 2 ayat 25, Yesus mengatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apakah Yesus ingin menyatakan bahwa bila mana dia sudah datang, maka kita tidak perlu lagi setia? jadi kata until itu artinya bukan berarti sesudah itu tidak lagi. Dikasih contoh beberapa di sana. Paragraf terakhir. Peranan hukum Taurat tidak berakhir dengan datangnya Kristus, tetapi akan terus menyatakan dosa selama hukum itu ada. Apa yang Paulus katakan ialah bahwa kedatangan Kristus menandai perubahan arah yang sangat menentukan dalam sejarah manusia. Nah, kalimat berikutnya yang paling penting. Kristus dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum, menyediakan obat bagi dosa, dengan membenarkan orang berdosa, dan dengan rohnya menggenapi hukumnya dan dalam hidup mereka. Jadi paragraf terakhir, baca berulang-ulang sampai sudah mengerti ya. Peranan hukum tidak berakhir dengan datangnya Kristus. Apa yang Paulus maksudkan ialah kedatangan Kristus menandai titik balik dalam sejarah manusia. Kristus bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum, yaitu menyediakan obat untuk mengobati dosa. Yang terakhir, the supremacy of the promise. Jadi diulangi kembali, hukum tidak mengenyampingkan anugerah. Sebaliknya, di hari Kamis paragraf kedua, ini pun yang terakhir. Meskipun secara rinci komentar Paulus dalam kitab Galatia 3 ayat 19 dan 20 sukar untuk dipahami, maksud utamanya sangatlah jelas. Nah, maksud utamanya apa? Hukum Taurat adalah tambahan kepada janji. Sebab hukum Taurat disampaikan dengan perantaraan malaikat dan Musa. Hubungan malaikat dengan pemberian hukum tidak dicantumkan dalam kitab Keluaran. Namun, kita dapat menemukannya di kitab lain dalam kitab suci, kitab Keluaran. Namun, Paragraf terakhir, paragraf terakhir, paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya.
Sebegitu agungnya pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai dan disaksikan oleh begitu banyak malaikat, sebegitu pentingnya Musa seperti pemberi hukum itu, pemberian hukum Taurat tidaklah secara langsung. Sebaliknya, janji Allah disampaikan langsung kepada Abraham dalam kurung dan kemudian kepada semua orang percaya. Tidak dibutuhkan perantara. Pada akhirnya nanti, meskipun hukum itu sangat penting, hal itu bukanlah pengganti janji keselamatan melalui kasih karunia oleh iman. Sebaliknya, hukum itu menolong kita agar dapat memahami lebih baik lagi betapa ajaibnya janji itu sesungguhnya. Apa maksudnya? Sehebat-hebatnya hukum, sepenting-pentingnya hukum, hukum itu tidak mengambil alih tempat anugerah atau iman atau will. Jadi kalau saya pelajari grace, faith, promise, dan law, masing-masing ada tempatnya dalam proses keselamatan. Yang satu tidak menghapuskan yang lain. Law tidak menghapuskan iman. Sebaliknya iman juga tidak menghapuskan hukum. Jadi semuanya ada tempatnya. Tapi yang jelas kita diselamatkan bukan oleh penurunan kepada hukum, tapi oleh anugerah melalui iman. Hukum itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa kita orang berdosa, kita perlu anugerah Tuhan. In conclusion, ketiga pun ini harus kita ingat karena ini intinya. Yang pertama, the gospel tidak menghapuskan hukum, tapi apa? Meneguhkan hukum. Kematian Yesus di kayu salib bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, bukan. Tapi untuk meneguhkan kekuatan hukum. Kalau hukum tidak berlaku lagi, tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Karena hukum menuntut nyawa orang berdosa, gantinya nyawa orang berdosa, nyawa Kristus diberikan. Artinya hukum itu tetap berwibawa. Siapa yang melanggar hukum, upah dosa adalah maut. Kalau hukum bisa dikesampingkan, bisa diabaikan, tidak perlu Yesus mati untuk kita. Yang kedua, hukum menunjukkan kepada kita keadaan kita yang berdosa dan kebutuhan kita untuk anugerah. Seperti apa hukum? Cermin. Cermin. Seperti apa lagi? Galatia 3:24. Tutor pedagogos. Hukum itu menuntun kita kepada Kristus untuk mendapat keselamatan. Dan yang terakhir untuk ini malam, Kristus bisa melakukan apa yang hukum tidak akan pernah dapat dilakukan, yaitu apa? Menyediakan obat yang mujarab untuk dosa, yaitu membenarkan orang berdosa dan oleh rohnya menggenapi hukum di dalam mereka. Jadi sebagai kalimat terakhir, sehebat-hebatnya hukum, hukum bukan juru selamat kita. Juru selamat kita adalah Yesus. Hukum itu fungsinya menunjukkan keadaan kita yang berdosa dan menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat.